Ini PA kita yang pertama, tahun ini kita akan membahas tentang hidup Kristiani yang bertumbuh. Ya, Bapak dan Ibu, kehidupan seorang Kristiani itu adalah sesuatu yang selalu bertumbuh, sesuatu yang bersifat dinamis. Bicara tentang bertumbuh, itu bukan hanya bicara tentang aktivitas rohani kita, bukan hanya berbicara tentang berapa banyak saya kenal ayat atau berapa aktif saya di sebuah gereja atau di sebuah komunitas. Tapi kalau namanya bertumbuh, itu berarti sesuatu yang dinamis. Ya, membawa sebuah perubahan yang terus-menerus, membawa sebuah pembaharuan yang terus-menerus. Kalau kita ingat di dalam Alkitab, ada istilah-istilah yang kita sebut sebagai lahir baru. Berarti itu kan bicara tentang sebuah kehidupan, sebuah perubahan, bukan sesuatu yang mati, tapi hidup. Lalu kita mendengar istilah bahwa Allah sendiri menyebut dirinya, dia adalah Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Yusuf. Dia tidak mau menyebut diri sebagai Allahnya orang mati. Kenapa? Karena mereka semua adalah jiwa-jiwa yang hidup. Lalu kalau kita ingat lagi bahwa nanti Yesus akan datang sebagai mempelai pria, dan dia mencari mempelai yang dewasa, mempelai yang dewasa. Namanya mempelai yang dewasa itu bicara tentang sesuatu yang hidup gitu. Jadi kehidupan Kristiani itu adalah sesuatu yang dinamis, yang bertumbuh. Dan yang dinilai bertumbuh itu adalah roh, di mana awal-awal kita memang mengalami sebuah kelahiran baru, lalu diharapkan kita bertumbuh, sampai kita mengalami kedewasaan, sampai kita menjadi mempelainya Kristus. Ini kan yang kita sedang perjuangkan hari ini. Jadi kehidupan Kristiani ini sesuatu yang dinamis, yang selalu berubah, yang makin dewasa makin dewasa. Dan ini tidak hanya dinilai secara lahiriah. Secara lahiriah kita PA, kita PD, kita mengikuti kegiatan komunitas ini itu lahiriahnya. Tapi terpenting bagaimana dampak yang mengubah kita dari dalam, membuat karakter kita berubah, membuat mindset kita berubah. Itu yang penting. PA, PD, komunitas, doa-doa itu adalah sarana-sarananya. Tapi terpenting adalah bagaimana sarana-sarana itu tadi bisa jatuh, ingat Alkitab bilang, di lahan yang subur. Sehingga pada akhirnya dia bisa bertumbuh dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat kan. Jadi semuanya tergantung dari saya, dari kita masing-masing. Sarana Tuhan sendiri sediakan. Tapi apakah kita mau diubahkan oleh sarana-sarana itu, atau kita merasa, oh yang penting aku udah keren, aku udah ambil sarana-sarananya. Nah, ini tergantung daripada kita masing-masing. Tapi aku yakin Bapak dan Ibu semuanya mau bertumbuh. Bukan hanya sekedar berhenti dipakai sarana-sarananya. Apal ayat, ikut komunitas, bikin event A, bikin event B. Aku yakin Bapak dan Ibu tidak di level itu lagi. Tapi mau terus dijamah hatinya, sehingga benar-benar bertumbuh. Dan pada akhirnya pertumbuhan itu akan memberikan dampak. Dampak itu adalah buah-buah. Dan dampak yang pertama adalah diri sendiri. Pada saat diri sendiri mampu mengampuni, mampu menerima perbedaan, mampu mendengarkan orang lain, mampu menerima orang lain apa adanya, bisa mengampuni terutama ya, bisa menyapa orang lain, bisa menerima perbedaan. Nah, di situ kelihatan pertumbuhannya. Pada saat diri sendiri mau toleransi, mau melakukan sesuatu dari bawah, tidak merasa tidak merasa oh saya yang paling benar. Nah, itu sebetulnya adalah bukti-bukti dari pertumbuhan. Jadi ya, hidup Kristiani itu pasti dinamis dan selalu bertumbuh. Dan pertumbuhan itu kelihatan pertama dari diri kita sendiri. Setelah diri kita sendiri berubah, baru ada efeknya di orang lain. Tidak mungkin kita bisa memberi efek positif pada orang lain kalau diri sendiri ternyata tidak mengalami perubahan yang positif terlebih dahulu. Jadi ya, itu yang akan kita bahas hari ini, hidup Kristiani yang bertumbuh. Aku share PPT sebentar ya. Screen.
Cukup besarkah? Oke, thank you. Oke, jadi apa yang kita bahas di sesi kali ini adalah bagaimana kita sebagai umat, kita harus sadar bahwa pertumbuhan itu penting. Kita harus dinamis. Roh, bukan badan ya. Badan udah cukup gede nih. Tapi roh itu harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Lalu kita akan lihat sarana-sarana apa yang Tuhan berikan. Aku yakin Bapak dan Ibu semua sudah memakai sarana-sarana itu tadi. Tapi yang terlebih penting, saat kita memakai sarana itu, sudahkah kita pakai sarana itu dengan Yesus sebagai pusatnya dan hati yang mau diubahkan sehingga ada dampak positifnya. Karena kalau kita cuma sekedar pakai sarana-sarananya, percaya deh, ini nanti akan malah menjadi kesombongan rohani. Bukannya bertumbuh, malah jadi kesombongan rohani. Nah, nanti kita akan juga bahas, kita di Katolik, kita bukan hanya berpatokan pada Alkitab ya, tapi kita juga berpatokan pada hal-hal yang lain, yaitu magisterium dan tradisi. Jadi itu yang akan menjadi pegangan kita hari ini. Bagaimana agar hidup kita bisa bertumbuh, memakai patokan-patokan yang ada. Ayat pertama kita hari ini adalah di 1 Kor 9, ayat 25 sampai 27. 1 Kor 9, ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak dan Ibu, ayat ini sebetulnya ayat yang keras sekali ya, di mana kita ini diingatkan bahwa di dalam kehidupan rohani kita hari ini, kita ini selalu disamakan seperti seorang olahragawan ya. Bayangkan kalau seorang pelari atau seorang petinju, dia lari tanpa tujuan, nggak tahu mesti belok mana, nggak tahu endingnya di mana. Apa yang terjadi? Dia tidak akan mencapai garis finish, apalagi menang, dan cuma capek tapi nggak ada hasilnya. Sama dengan seorang petinju, kalau dia cuma mukul sembarangan aja tanpa tujuan yang pasti, akhirnya dia cuma capek doang. Capek, merasa kegiatannya banyak, merasa repot, merasa sudah melakukan ini itu, tapi jangankan menang, hasilnya juga nggak ada, cuma capek doang yang sia-sia. Nah, jadi di sini kita diingatkan bahwa secara rohani pun kita juga orang Kristiani itu kayak orang olahragawan. Yang pertama, harus dilatih terus-menerus. Karena apa? Dengan latihan, kita makin tahu fokus kita itu kemana. Dengan latihan, otot-otot rohani kita pun juga makin kuat. Dalam tanda kutip, makin peka. Nah, kalau kita makin kuat, makin peka, makin tahu fokusnya kemana, otomatis kita juga akan makin bertumbuh. Sebagai seorang Kristen, kan kita harus tahu tujuan hidup kita ini kemana, endingnya di mana. Kita kan harus tahu kan endingnya itu di mana. Makanya harus latihan biar fokus dan bisa kuat sampai akhir nanti. Gitu. Kita harus ingat, Bapak dan Ibu, kenapa ayat ini diberikan? Karena Tuhan memang sudah memberi Anda dan saya keselamatan. Dan keselamatan itu gratis. Hanya lewat jalan Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan itu gratis. Tetapi keselamatan itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan sampai akhir. Yes. Jangan berpikir kalau hari ini kita sudah dibaptis, kita sudah terima Yesus Kristus, maka itu menjadi jaminan sampai akhir kita selamat. Kagak. Belum tentu kayak ini. Kayak apa tuh namanya olahragawan. Kalau walaupun dia sudah start, tapi ternyata arahnya melenceng, bisa jadi dia nggak sampai garis akhir. Capek doang, tapi nggak sampai garis akhir. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita sudah memulai dengan sesuatu yang baik. Kita sudah mendapatkan poin
garis start oleh Yesus Kristus. Tapi kita harus fokus di jalur yang benar, sehingga kita bisa mencapai garis finish yang benar juga. Keselamatan itu harus dipertahankan. Dengan cara apa? Menjaga kekudusan dan menjalani kehidupan yang bertumbuh secara rohani. Yes, menjaga kekudusan, menjalani kehidupan yang bertumbuh secara rohani. Dan Tuhan mau itu. Tuhan tidak mau kita menjadi seorang bayi-bayi rohani. Karena apa? Dia adalah mempelai loh. Dan mempelai itu kan cari mempelai yang dewasa. Kayak kita aja. Mana mau kita menikah sama anak umur 5 tahun? Nggak mau kan? Kita kalau menikah pasti cari orang yang udah dewasa. Yang sepantaran dan pemikirannya dewasa. Mentalnya dewasa. Sama. Tuhan Yesus itu adalah roh. Maka pada saat dia datang nanti yang kedua, dia datang untuk mencari mempelai yang rohnya dewasa. Ini kenapa kita harus menjaga kekudusan dan menjaga agar roh kita terus bertumbuh. Jadi ayat ini jelas banget. Ngajarin kita untuk fokus, ngajarin kita untuk latihan, sehingga kita tahu endingnya di mana nanti yang benar. Berikutnya, kenapa sih kita perlu bertumbuh ya? Nah, tadi udah cerita banyak nih. Setiap dari kita pasti pernah mengalami sebuah kelahiran baru. Mungkin titik kelahiran baru kita ada yang berbeda-beda. Ada yang pada waktu baptis dia dapat, ada yang waktu SHDR dia dapat mengalami sukacita yang luar biasa, ada gairah sukacita yang luar biasa, ada yang pada waktu dia terima pencurahan roh mungkin di retret awal atau apapun juga gitu. Lalu dia mengalami gairah dan sukacita yang luar biasa dan dia menjawab, dia mengatakan, "Aku lahir baru." Dan itu bagus. Itu adalah awal dari pembaharuan diri sendiri. Roh, pembaharuan roh kita gitu. Dan ini disebut yang biasanya disebut dengan lahir baru ya. Tapi karena itu adalah awal, maka harus dipelihara terus-menerus. Namanya juga lahir baru toh. Lahir baru kan berarti masih orok, masih bayi. Jadi kan harus bertumbuh sampai bisa menjadi dewasa rohani, sampai layak bisa menjadi mempelainya Kristus gitu. Karena apa? Semangat sukacita yang tadi diterima itu tadi, kalau nggak dipelihara Bapak dan Ibu, bisa melempem, dicuri iblis. Ingat, kita ini masih hidup di atas dunia yang dikuasai oleh iblis. Selain itu, ada kedagingan-kedagingan kita. Dan memang pekerjaan iblis, dia itu mencuri apa? Sukacita, damai sejahtera kita. Yang tadi kita terima pada saat kita lahir baru, yang tadi kita terima saat kita terima Roh Kudus, itu pelan-pelan dicuri. Makanya gairah, aku bilang gairah ya, gairah sukacita, damai sejahtera yang kita terima itu harus dipertahankan dan harus makin dikobarkan. Makanya kita harus bertumbuh. Yohanes 15 ayat yang ke-8 itu bilang, Yohanes 15 ayat yang ke-8 itu bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak dan Ibu, aku yakin semua bawa Alkitab ya, di garis bawain ini. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia ngajarin kita bagaimana cara memuliakan Bapa. Cara memuliakan Bapa adalah bila kita berbuah banyak. Berbuah banyak ini baru bicara tentang quantity loh. Belum bicara tentang quality. Baru bicara tentang quantity. Tapi saat kita bisa berbuah banyak, ternyata kita sudah memuliakan Bapa. Dan baru kita disebut sebagai murid. Ternyata Bapak dan Ibu, tidak semua orang disebut murid. Yes. Tidak semua orang disebut murid. Kalau kita ingat zaman dulu, Yesus dimulai dari 12 orang, muridnya dia, habis itu bisa berkembang, lihat,
Dia bisa kasih orang makan 4.000 orang, 5.000 orang, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Selalu ada kerumunan yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ternyata di antara sekian banyak orang itu, yang disebut murid itu cuma 12. Enggak semuanya. Lah semuanya itu apa? Pengikut. Pengikut itu belum tentu murid. Pengikut itu cari Yesus karena ada maunya, atau cuma sekedar kepengen tahu. Tapi murid dia bisa multiplikasi. Murid bisa menghasilkan buah. Dan buah yang pertama adalah diri sendiri. Bagaimana saya bisa berubah? Matius 3 ayat 8 bilang, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Diri sendiri dulu pertama. Kalau saya memang mengikuti Yesus, saya hidup di dalam ketaatan, maka saya akan berbuah. Pertama diri sendiri dulu. Berubah. Berubah. Dan pertobat itu paling kelihatan. Misalnya, yang tadinya nggak pernah ke gereja, terus ke gereja. Tadinya pemarah, bisa nggak pemarah. Yang tadinya nggak bisa mengampuni, sekarang bisa mengampuni. Perubahannya itu kelihatan, tapi itu dimulai dari diri sendiri dulu. Matius 3 ayat 8. Ayat paralelnya Lukas 3 ayat 8. Nah, setelah diri sendiri berubah, baru kita bisa menghasilkan buah roh. Buah roh itu bicara tentang karakter. Bapak dan Ibu mungkin sebagian sudah hafal ya, Galatia 5 ayat 22-23. Bicara tentang karakter. Dimulai dengan kasih, sabar, lembut, penguasaan diri. Penguasaan diri ada di buntut karena itu paling susah. Dan itu adalah buah. Pada saat kita berhasil mengalahkan kedagingan kita sendiri, pada saat kita berhasil untuk membuang karakter-karakter negatif kita, dan pelan-pelan berubah untuk punya karakter seperti Kristus, itu pun adalah buah. Baru kalau saya sudah berubah, karakter saya sudah berubah, baru saya bisa menghasilkan buah jiwa. Jadi ini kenapa kita harus bertumbuh. Karena Tuhan mau kita berbuah banyak. 30, 60, 100 kali lipat. Dan itu dimulai dari diri sendiri. Makanya semangat, gairah sukacita, gairah penerima Roh Kudus, gairah damai sejahtera ini harus dijaga semangatnya. Kalau ada bibit-bibit yang mau mencuri damai sejahtera sukacita, mungkin rasa malas, mungkin rasa sebel lagi, mungkin mulut pengen marah, cepat-cepat dibersihkan. Cepat-cepat dicabut itu semua. Lalu kita isi diri lagi dengan sesuatu yang bernutrisi, dengan sesuatu yang rohani, terpusat kepada Kristus. Karena iblis akan selalu berusaha untuk mematikan setiap benih rohani yang ada dalam diri kita. Iblis akan selalu berusaha mencuri damai sejahtera sukacita kita. Iblis tidak mau kita bertumbuh. Buat iblis, kalau kita cuma sekedar aktif, tanpa mau bertobat, tanpa mau berubah, tanpa mau menghasilkan buah roh, iblis mah happy-happy aja. Karena berarti kita cuma berkegiatan rohani, tapi kitanya sendiri nyaman dengan keadaan, tidak mau bertumbuh. Iblis akan selalu berusaha untuk mencuri dan mematikan kita. Tapi Tuhan mau saya berubah. Saya bertumbuh sampai menjadi dewasa dan berbuah banyak. Tidak cukup Bapak dan Ibu, cuma sekedar dengar ini dan dengar itu. Tidak cukup cuma sekedar bikin acara ini, bikin itu. Tapi Tuhan mau kita berubah lebih dahulu. Baru bisa bertumbuh dan berbuah jiwa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat itu bagaimana iblis dia mencuri, membunuh, membinasakan. 1 Petrus 5 ayat 8 bilang, kita ditelan. Kalau ditelan itu kan berarti dibinasakan kan? Sekali kita dicaplok, ditelan, hilang. Hilang, nggak kelihatan lagi karena udah habis ditelan. Nah, kita nggak mau ini terjadi. Jadi di awal tahun yang baru ini, kita diingatkan bahwa ada bagian yang harus kita lakukan. Yaitu kemauan diri sendiri. Untuk terus menghasilkan buah pertobatan, berubah, menghasilkan buah roh, buah jiwa, bertumbuh sampai kita mencapai kedewasaan rohani.
untuk layak menjadi seorang mempelai Kristus. Kita harus punya inisiatif dan kesadaran untuk mau bertumbuh. Dan itu dari kita. Tuhan tidak akan pernah maksa kita. Inisiatif dan kesadaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, doa doang tidak cukup. Ada istilah ora et labora. Doa doang tidak cukup. Doa harus disertai dengan kemauan untuk bertindak. Berikutnya, ini adalah sarana-sarana untuk bertumbuh. Bapak dan Ibu mungkin sebagian sudah hafal, familiar dengan ini, yang disebut sebagai jari-jari pertumbuhan. Ini adalah sebuah roda, yang roda kita tahu ada apa tuh namanya, jari-jarinya ya, yang bisa membuat roda itu tetap kokoh dan bisa bergerak untuk berputar. Dan roda ini porosnya, tengahnya adalah Kristus. Sedang jari-jarinya namanya adalah doa. Sabda ini adalah firman, komunitas, dan pelayanan. Ada sesuatu yang membuat roda ini bergerak. Dan sesuatu itu adalah daya gerak dari Roh Kudus yang membuat roda ini bergerak. Tapi bagian kita adalah memakai setiap jari-jari yang ada. Doa, firman, komunitas, pelayanan. Ini bagian kita untuk pakai. Tapi pakai ini bukan cuma sekedar pakai. Tapi pakai dengan mindset, fokus kepada Tuhan. Ingat tadi ayat yang pertama. Kita bilang, kita belajar bahwa hidup kita harus dilatih untuk fokus. Nah, ini. Lewat doa, firman, komunitas, pelayanan, kita melatih diri untuk fokus kepada Tuhan. Ya, melatih diri. Jadi bukan cuma sekedar doa, sekedar berkomunitas, enggak. Tapi dengan fokus. Baru Roh Kudus bekerja, menggerakkan roda itu agar kita bisa bertumbuh. Jari-jari pertumbuhan ini aku sebut sebagai sarana, ya. Namanya sarana itu kan fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita. Gratis juga. Terserah kita mau pakai sarana ini apa enggak. Ini kayak gini loh, kayak kalau kita lagi sekolah, lalu orang tua kita kasih kita les, misalnya les apa, matematika gitu ya, atau les apa aja gitu deh ya, kasih kita les. Oke, nah kan kita pergi les tuh. Nah, saat kita pergi les, kita tuh belajarnya itu fokus apa enggak di sana. Atau bahkan mungkin orang tua kita kasih fasilitas, lalu kitanya yang enggak mau. Kayak gimana gitu. Terserah kita kan. Orang tua udah bayarin, kalau kita enggak mau, kita ngomongnya les tapi ternyata kita bolos, berarti kan kita nggak pakai fasilitas yang disediakan orang tua. Atau tetap kita datang ke tempat les, tapi ternyata di situ kita main game, ngobrol, bercandaan, sama aja kita nggak pakai fasilitas. Sama ini. Tuhan itu udah kasih kita fasilitas. Nah sekarang terserah kita mau pakai fasilitas ini dengan sungguh-sungguh apa enggak, apa cuma sekedar doang gitu. Nah ini, tapi fasilitasnya itu Tuhan udah sediakan. Coba kita lihat sedikit ya. Doa itu ada di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Aku kasih satu ayat aja. Sorry, aku enggak tulis di situ. Coba kita buka Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu, doa. Seringkali doa kita yang terucap itu apa sih? Permintaan. Minta ini, minta itu ya sama Tuhan. Tapi ternyata doa itu bukan bicara tentang permintaan. Doa itu adalah sebuah komunikasi. Dan namanya komunikasi itu bukan satu arah. Bukan cuma aku aja yang ngomong sama Tuhan. Tapi Tuhan juga harusnya ngomong sama saya. Dua arah kan komunikasi itu. Jadi saya ngomong, saya juga mendengarkan.
Nah, kalau kita memang membuka hati, sekali lagi membuka hati untuk terfokus pada Tuhan, maka kita akan bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Permohonan kita bukan cuma sekedar minta-minta, maksa-maksa Tuhan. Tapi permohonan kita bisa disertai dengan ucapan syukur. Berarti apa? Ada berserah pada otoritas Tuhan. Bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Saya memohon dengan syukur. Kalau ini dikabulkan, saya bersyukur. Saya tidak dikabulkan juga bersyukur. Karena saya tahu otoritasnya Tuhan dan saya tahu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada kita. Itu. Doa itu adalah sebuah komunikasi. Dan kalau doa kita komunikasi antara roh dengan roh yang benar, terfokus pada Tuhan, maka apa yang kita dapat? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini akan memenuhi hati dan pikiran kita, Bapak dan Ibu. Ini luar biasa banget. Ini yang dimau oleh orang-orang seluruh dunia. Tapi orang tidak mengerti. Orang pikir damai sejahtera itu bisa didapat lewat uang, lewat harta, lewat kesukaan, lewat berapa banyak follower, lewat kecantikan. Tapi ternyata tidak. Damai sejahtera yang melampaui segala akal ini bisa didapat kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan secara fokus dan membiarkan Tuhan ngomong sama kita. Kalau kita punya rohnya Tuhan, apalagi yang kita ini takutkan. Mau masalah segunung pun, kita tidak akan takut khawatir lagi. Kita malah bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah punya yang lebih besar. Ini yang akan kita dapat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Makanya walaupun aku kepengen sesuatu, walaupun aku punya masalah, aku tetap bisa bersyukur. Nah, doa. Doa dalam arti sebenar-benarnya. Ini adalah fasilitas pertama yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Lalu fasilitas yang kedua, itu bicara tentang firman. Kita udah sering bahas ya, bahwa firman itu enggak main-main loh. Firman itu adalah Allah sendiri. Karena karena Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Berarti firman sama Allah itu kan sama. Tidak semua dari kita pernah dengar suaranya Allah. Tidak semua dari kita bisa dengar instruksi dari Allah secara audible. Lalu bagaimana saya bisa ngerti Allah? Tahu rencananya apa? Tahu maunya dia kayak apa? Tahu aturannya apa dia suka, apa dia nggak suka? Gimana saya bisa tahu pribadi Allah, karakter Allah? Ya dari firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi siapa Allah dan batasan-batasan Allah itu apa untuk kita? Itu ada semua di dalam firman. Dan saat kita membaca sabda firman dengan kacamata iman terfokus kepada Kristus, sekali lagi, di situ kita akan mendapatkan rema, di mana kita tahu bahwa ini adalah Allah yang berbicara kepada kita. Kita nggak akan lagi membaca ini secara ilmu pengetahuan. Ya, kita tidak akan apal ini kayak IPA atau IPS, enggak. Tapi saat kita melihat ini dari kacamata Yesus, roh kita terbuka. Kita tahu ini Allah yang berbicara. Di situ hidup kita diubahkan. Di situ kehidupan kita dipenuhi. Karena ada kuasa Allah lewat firman itu yang memampukan kita untuk berubah dan bertumbuh. Sabda. 2 Timotius 3 ayat 16 itu bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Lihat Bapak dan Ibu, buka nggak ayatnya ya? 2 Timotius 3 ayat 16. Mengajar, siapa? Mengajar siapa? Diri sendiri. Menyatakan kesalahan. Kesalahannya siapa? Salahku sendiri. Memperbaiki kelakuan. Kelakuannya siapa yang harus diperbaiki? Aku. Mendidik orang dalam kebenaran. Siapa yang dididik? Aku lagi. Jadi seluruh firman ini bertujuan untuk aku, bukan untuk orang-orang lain. Jadi jangan berpikir Bapak dan Ibu bahwa kalau kita membaca firman,
itu berarti orang lain yang harus berubah. Enggak. Ini aku yang harus berubah. Dan agar aku mampu untuk berubah, agar aku mampu untuk berbuah, agar aku mampu untuk melakukan apa yang Tuhan suruh aku lakukan, menerima Dia, ngampuni Dia, ngalah, komitmen, sabar, diam duluan, agar aku bisa melakukan berbagi ya dengan sungguh-sungguh, agar aku bisa itu fokusnya lagi pada Kristus. Saat kita fokus pada Kristus, kita tahu baca ini bukan cuma sekedar baca. Tapi baca ini berarti Allah berbicara untuk kita. Dan saat aku mendengarkan Allah berbicara untuk kita, di situ Allah yang memampukan. Karena Allah yang mendidik, Allah yang memperbaiki kelakuanku, Allah yang menuntun aku dalam kebenaran, Allah yang membukakan kesalahan-kesalahanku. Jadi sabda ini punya kuasa asal kita baca dengan terpusat pada Kristus. Karena kalau enggak, ini akan jadi kesombongan rohani. Saya merasa, saya tahu ayat ini, saya udah dengar ceritanya, saya udah tahu nih latar belakangnya apa, saya tahu sejarahnya, saya tahu gimana ini dulu penulisnya. Itu cuma ilmu pengetahuan. Poinnya, berubah nggak? Bertumbuh nggak? Dan untuk berubah, bertumbuh, ini masalah aku mau buka hati nggak? Untuk terfokus pada Kristus dan diubahkan. Itu yang kedua, fasilitas. Lalu fasilitas yang ketiga adalah komunitas. Komunitas itu penting ya, karena kita udah pasti apal toh, ada ayat bilang bahwa 2-3 orang berkumpul, maka apa? Tuhan hadir. Nah, saat Tuhan hadir, maka di situ ada kuasanya bekerja, kan? Lalu, selain itu komunitas itu penting, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita ini tidak bisa hidup sendirian. Dan kita butuh orang lain. Selain itu, manusia itu gampang terpengaruh. Kalau saya tidak punya komunitas yang terpusat pada Kristus, saya yang makhluk sosial, saya akan bergabung dengan komunitas B yang sesuai dengan hobiku. Mungkin aku hobi nge-gym, mungkin aku hobi sepedaan, mungkin aku hobi masak, hobi daun, atau apapun juga hobiku, aku akan tergabung dengan komunitas mereka. Karena kita semua adalah makhluk sosial. Dan saat aku tergabung dengan komunitas mereka, kalau di situ komunitasnya tidak terpusat pada Kristus, maka apa yang terjadi? Gosip lah, buang-buang waktulah, belanja bahasa Jawanya jor-joran, banyak-banyakan, pamer-pamer lah, julit-julitan lah, kayak gitu, macam-macam. Karena tidak terpusat pada Kristus. Maka Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia kita butuh komunitas. Dan komunitas seperti apa? Komunitas yang bisa saling support untuk kita membangun roh diri sendiri. Dan Tuhan sediakan komunitas. Kisah 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari pertama, kisah rasul ini cerita tentang awal-awal ya, Yesus baru naik ke surga. Di situ ada banyak banget diceritakan tentang gereja awal, di mana mereka selalu bertekun. Bertekunnya ngapain? Gosip kah? Enggak. Bertekun di dalam pengajaran, di dalam persekutuan, dan mereka selalu, garis bawah ini itu kata-kata, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari awal Tuhan sudah mengajarkan kepada kita pentingnya komunitas. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ada waktunya kita tidak bisa berdoa. Komunitas support, dorong kita, temenin kita untuk berdoa. Ada waktunya mungkin kita down dengan masalah-masalah, merasa semua jalan bodoh. Tapi komunitas ada untuk kasih kita harapan, untuk ingetin kita, untuk semangat kita. Ada waktunya kita merasa kehidupan berat, tapi komunitas akan tolong kita juga agar kita bisa mendapat masukan-masukan positif dan bangkit lagi. Tapi ada waktunya juga kita menjadi orang yang julid lah, marah lah, gampang tersinggung lah, nggak bisa mengampuni lah, baperan lah kayak itu. Komunitas juga yang akan support kita agar kita bisa menjadi manusia lebih baik. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan kesamanya. Lewat komunitas
kita pun dibentuk bukan hanya agar kita mengalami buah pertobatan, tapi terutama agar kita bisa mendapatkan buah-buah roh. Contoh sederhana, kalau kita komunitas di tempat lain, misalnya ada orang yang bilang, kamu jangan pakai baju hijau baju hijau bikin kamu jelek gitu. Mungkin kalau di komunitas lain dia omong kayak gitu, kita tersinggung. Siapa kamu? Emang kenapa bajuku hijau, bukan pakai duit kamu kok gitu. Tapi kalau di komunitas kita ada yang ngomongin seperti itu, kita tahu oh ini dia menegur dengan kasih. Memang mungkin lebih cocok pakai warna kuning misalnya seperti itu. Tapi intinya komunitas akan membuat kita menjadi lebih baik. Karena apa? Komunitas rohani menuntun kita hidup terpusat kepada Kristus. Lalu jari yang terakhir adalah pelayanan. Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, pelayanan itu bukan bicara tentang baksos, bukan bicara tentang kunjungan ke sini ke sana. Tapi pelayanan itu bicara tentang bagaimana saya memberi dampak positif kepada orang-orang terutama yang terdekat sama aku. Keluarga, orang-orang kantor, tetangga-tetangga, bahkan teman-teman komunitasku. Kan kita dibilang kita harus jadi terang dan garam kan? Terang dan garam kan berguna kalau dia keluar dari mangkoknya, keluar dari zona nyaman, dan dicemplungin di tempat sekitarnya. Terang berguna bagi sekitarnya. Tapi buat tempat yang mungkin 10 km di sana, sebetulnya dia tidak berguna. Jadi pelayanan kita itu terutama harus memberi dampak positif bagi orang-orang terdekat kita dulu. Jangan sampai kita baksos di sono-sono, tapi ternyata orang rumah kita merasa kita jadi orang yang jutek gitu. Jadi orang yang pemarah. Jadi pelayanan itu bagaimana saya berjuang untuk menjadi sebuah pribadi yang memberikan dampak positif, terutama bagi orang-orang di sekitar aku terlebih dahulu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani seorang dengan yang lain. Tuhan itu bukan satu kebetulan kalau Tuhan taruh kita di tempat ini sekarang. Karena Tuhan mau kita melayani di sini. Bukan di tempat lain dulu. Tapi di ring 1, ring 2 kita dulu. Ini adalah pelayanan. Dan Tuhan sudah lengkapi kita dengan apa yang kita butuh. Apa yang kita perlu untuk bisa melayani di tempat ini. Saya tahu Bapak dan Ibu, melayani di ring 1, ring 2, itu paling susah. Itu paling susah, karena di ring 1, ring 2, kita udah tahu borok kita masing-masing ya. Udah tahu apa pandu kita masing-masing. Itu kenapa ada doa, ada sabda, ada komunitas yang tolong kita hingga kita bisa mampu melayani di tempat ini sampai akhir nanti. Ya. Jadi ini sebetulnya fasilitas-fasilitas yang Tuhan sediakan. Jangan dipikir pelayanan itu merugikan saya. Enggak. Pelayanan di tempat ring 1, ring 2, tempat yang paling sulit ini sebetulnya justru menolong kita. Bukan merugikan kita, tapi justru menolong kita agar kita bisa bertumbuh di dalam pertobatan, di dalam karakter, sampai kita bisa menghasilkan buah jiwa, kan? Kayak gitu. Buah jiwa itu juga bukan sekedar saya bisa ajak dia ke gereja. Enggak. Tapi buah itu harus ada kualitasnya. Bukan cuma bicara tentang kuantiti. Saat kita ngomong kuantiti, tadi Yohanes 15 ayat 8, kita udah disebut murid, berbuah banyak, tapi quality kita juga harus perhatikan. Dan quality itu akan menjadi kayak gini. Misalnya nih, saya berbuah si A. Saya berbuah si A, itu belum bicara tentang saya sudah berbuah. Enggak. Saya baru bisa dibilang berbuah kalau nanti si A menghasilkan si B sebagai buahnya. Jadi si A ini harus terbukti dulu. Dia punya kualitas yang bagus sehingga dia bisa menghasilkan buah B. Baru saya yang disebut berbuah. Itu kayak gitu. Dan itu dimulai dari pelayanan kita. Di ring 1, di ring 2 ini. Sekedar ngajak orang ke gereja, gampang. Kasih duit aja 10 juta. Mereka akan datang ke gereja. Tapi apakah Yesus tinggal di dalam diri orang itu? Belum tentu kan. Dan untuk membuat Yesus tinggal di dalam diri itu, perlu saya dulu.
yang memberikan dampak positif. Dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Makanya tetap kita harus disuruh bertumbuh agar kita bisa benar-benar berbuah itu tadi. Nah, berikutnya, doa, firman, komunitas pelayanan ini harus bertumbuh secara seimbang ya, biar bisa berputar dengan baik. Kita tahu roda itu nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau jari-jarinya nggak seimbang. Jadi biar seimbang, kita harus lakukan semuanya itu dengan biar bisa berjalan, kita harus lakukan semuanya itu secara seimbang. Dan jangan lupa, porosnya adalah Kristus. Kolose 2 ayat 6-7 ini adalah salah satu ayat favoritku. Kolose 2 ayat 6-7. Kita coba baca sebentar ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yes, kita semua sudah terima itu. Dan itu bagus. Saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, itu tidak sekedar berhenti di situ. Tapi kita juga disuruh, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetaplah kamu berakar di dalam Dia. Nah, Bapak dan Ibu, kehidupan kita ini kan selalu diumpamakan seperti pohon kan. Pohon yang harus bertumbuh sampai apa? Berbuah. Karena kalau pohon tumbuh doang, ingat ada perumpamaan. Pohon bertumbuh doang tapi tidak berbuah, apa yang terjadi? Perumpamanya ditebang. Ingat nggak? Nah, kita tetap harus bertumbuh sampai berbuah. Nah, bagaimana biar kita bisa berbuah? Kolose 2 ayat 6-7 bilang, tetap di dalam Dia dan berakar dalam Dia. Tetap di dalam Dia berarti apa? Apapun keadaannya, mau jelek, mau bagus, mau menyenangkan, mau berat, aku tetap di dalam Dia. Karena saat aku tetap di dalam Dia, baru aku bisa berakar. Kekuatan dari sebuah pohon itu berasal dari akarnya. Karena akar itu yang menyerap makanan, toh. Tanpa akar, pohon tidak akan bertumbuh. Apalagi berbuah. Jadi akar ini yang paling penting, Bapak dan Ibu. Walaupun akar ini tidak kelihatan loh. Akar ini selalu diinjak-injak orang. Tidak pernah ada pujian, aduh pohon ini akarnya bagus ya. Nggak ada. Yang dipuji, aduh pohon ini buahnya manis, aduh pohon ini bunganya bagus. Tapi siapa yang muji akar? Tidak ada. Tapi ternyata akar itu adalah hal yang terpenting untuk menopang sebuah pertumbuhan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Aku tetap nggak di dalam Dia. Aku berakar nggak dalam Dia itu. Sayangnya, kita di sini sekali lagi ya belajar ya. Banyak orang yang kepengen pohonnya itu muncul. Kepengen kaya, kepengen menunjukkan bunga atau buahnya itu bagus. Tapi tidak memperhatikan akar. Itu bisa aja terjadi. Itu bisa aja terjadi. Kalau kita kayak pohon yang gampang muncul, kayaknya bunganya bagus, kayaknya buahnya bagus, tapi kalau akarnya cuma 10 cm, begitu ada angin hujan, roboh. Nggak kuat. Nggak kuat. Jadi di sini kita diingatkan, berpusat pada Kristus berarti kita memperhatikan akar. Nggak usah pusing dengan buah atau bunganya. Itu nanti akan berjalan secara sendirinya asal kita berakar. Ini yang harus dipentingkan lebih dahulu. Ya, lihat aku baca secara cepat aja. Tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajar kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nggak mungkin kita bersyukur kalau kita nggak berakar. Ada angin, hujan, badai, masalah segambreng. Gimana mau bersyukur? Nggak mungkin. Nah, gitu. Sheila kepental ya. Sheilanya ngilang tiba-tiba. Kayaknya jaringan internetnya lagi kurang bagus nih Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya, kita tunggu sampai Sheilanya bisa gabung lagi ya. Beberapa tadi teman juga sempat ini on off kepental masuk lagi, kepental masuk lagi, pantang menyerah. Bentar ya Bapak Ibu ya. Semoga jaringan internet masih bisa
Bertahan, ini soalnya lagi mau hujan, di beberapa Dan tempat mungkin sudah hujan. iya nih, kita bergantung banget nih. Kayaknya tuh perlu ditambahkan di doa itu. Untuk setiap kali Ya, bergantung sama jaringan nih. jaringan internet. Ya. Ah, ini udah masuk nih. Udah masuk. Sheila, welcome back. Nah, Yes. Shock terapi sedikit ya. iya tiba-tiba hilang. Aku lupa ngecas. Oh, Aku lupa. kita udah nyalahin jaringan lagi. Enggak, aku lupa masukin charger. Oke, aku minta tolong dijadiin close lagi dong. Lana ya, tolong. Oke, udah Sil. Yuk. Jadi bangun ya semuanya ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi hidup harus berpusat kepada Kristus. Setelah hidup berpusat pada Kristus, kita belajar untuk mengaku Yesus sebagai juru selamat kita kan. Roma 10 ayat 9 itu ini ayat yang sebetulnya tuh sering kita pakai ya, tapi hari ini coba kita imani ayat ini. 10 ayat 9 bilang, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak dan Ibu, ayat ini ditulis di zaman orang Kristen dianiaya. Pada waktu Paulus menulis ayat ini, setiap orang yang berani mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, itu resikonya mati. Karena ini adalah zaman di mana Christianity dianiaya. Tapi hari ini, zaman kita ini, orang bisa aja dengan gampang ngomong Yesus itu adalah juru selamatku. Masalahnya, ngomong dengan mulut aja, itu enggak cukup. Tapi kita juga harus percaya dengan hati. Percaya bukan cuma sekedar percaya, tapi percaya dengan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Nah, bukti kalau kita percaya itu adalah taat. Taat ngapain? Taat pakai fasilitas jari kehidupan, taat untuk menjadi pelaku firman, taat untuk hidup terpusat kepada Kristus. Ini yang disebut dengan mengakui dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bukan cuma sekedar ngomong, tapi cara hidup kita. Makanya kalau kita punya cara hidup yang terpusat pada Kristus, walaupun keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, aku tetap percaya dan berserah. Gampang? Kalau yang terjadi nggak sesuai dengan aku harapkan, nggak gampang. Tapi ini bukti kalau aku punya iman. Bertumbuh, berubah menjadi seperti dia. Bukan cuma sekedar aktif di gereja, tapi terutama, sudahkah aku menghasilkan buah pertobatan? Sudahkah aku menghasilkan buah roh, karakter-karakter kehidupan? Nah, ini dasar pertumbuhan kita. Nah, ini ada perkataan dari Bapak Suci Fransiskus ya. Dia bilang, hidup kita haruslah berpusat pada hal yang utama. Apa? Kristus. Dan semuanya adalah hal yang kedua. Jadi sekarang Bapak dan Ibu kita belajar untuk meletakkan diri kita pada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita belajar kayak itu untuk meletakkan hidup kita pada Yesus Kristus. Dan kepercayaan kita ini dibuktikan dengan cara mengundang Dia, Yesus, untuk selalu hadir di dalam aspek kehidupan kita, dan kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Ketaatan walaupun tidak gampang. Yohanes 15 ayat 5. Ini ayat yang sebetulnya juga sering kali kita baca ya. Dikatakan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu, kurang lebih kita ngerti kok ayat ini. Kalau kita cuma carang, namanya ranting gimana bisa berbuah?
Dia harus nempel dulu pada pokoknya. Dia harus punya koneksi dulu dengan akar yang menyerap kehidupan. Baru bisa berbuah. Nah, itulah kita. Makanya kita harus selalu nempel. Dan nempel itu tadi bukan hasil, bukan begini ya. Bukan, Tuhan, aku berdoa, tempelin aku ke pokok anggurmu. Enggak. Ada bagian yang harus kita lakukan. Coba kita lihat ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Kurang lebih sama. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti apa? Kita manusia harus punya keinginan, kerinduan untuk selalu nempel. Ini bagian kita. Nggak bisa kita suruh Tuhan tempelin akunya diem aja. Enggak. Kita ini manusia dengan kehendak bebas, Bapak dan Ibu. Tuhan tidak akan pernah maksa kita. Dia ingetin kita, dia arahkan kita, dia ingetin lagi, dia arahkan lagi. Tapi dia tidak akan pernah memaksa. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas. Dan Tuhan respect sama kehendak bebas kita. Saat kita diingetin, saat kita diomongin, kita tidak nurut. Tuhan bilang, terserah kamu, aku udah ingetin. Tapi ada resikonya. Jadi kita yang harus memilih. Kita yang harus bertindak. Saat kita sudah memilih bertindak untuk nempel pada Yesus, baru kita bisa berbuah. Jadi jangan salah ya. Jangan dipikir kita tidak ngapa-ngapain. Kita dulu yang harus milih untuk mau nempel, berjuang untuk nempel. Baru kita bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, ini ada beberapa hal juga yang kita di Katolik belajar ya. Bahwa untuk bisa bertumbuh, ini ada sakramen-sakramen yang sangat menolong kita. Kita tahu bahwa sakramen ini adalah bukti nyata kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dan lewat kehadiran Kristus, saat kita nempel pada pokok anggur itu tadi, kita dimampukan untuk bertumbuh. Tuhan bukan hanya tinggal di dalam kita, tapi Tuhan juga akan memampukan kita untuk bertindak. Maka sakramen ini luar biasa banget untuk tolong kita bertumbuh. Dan sakramen yang pertama ini adalah Ekaristi yang luar biasa banget. Yohanes 6 ayat 56, aku bacain ya, Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Di sini Bapak dan Ibu kita Katolik kita percaya bahwa sakramen Ekaristi itu bukan simbol, tapi ini adalah sesuatu yang nyata bukti kehadiran Kristus, di mana kita dipersatukan dengan Allah sendiri. Saat kita bersatu dengan Allah, pasti kita bisa bertumbuh. Saat kita bersatu dengan Allah, pasti kita bisa berubah. Nah, ini aku bacakan ini dari beberapa katekismus gereja ya. Ekaristi adalah Allah bersama kita. Tuhan Yesus hadir dalam tabernakel gereja kita di dalam tubuh, darah, dan jiwa, dan keilahiannya. Ia adalah Yesus yang tersembunyi dalam rupa roti, tapi sungguh dan secara fisik hadir dalam hosti kudus. Sehingga ia sungguh tinggal di tengah kita, bekerja di dalam diri kita, dan untuk kita, dan selalu siap melayani kita. Yesus yang hadir dalam Ekaristi adalah Immanuel sejati, Allah bersama kita. Ada lagi yang bilang, nomor 1374 ini bilang gini, cara kehadiran Kristus dalam rupa Ekaristi bersifat khas. Kehadiran itu meninggikan Ekaristi di atas semua sakramen, sehingga ia seakan-akan sebagai penyempurnaan rohani dan tujuan semua sakramen. Kristus hadir di dalam sakramen ini oleh perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Bapak-bapak gereja menekankan dengan tegas iman gereja bahwa sabda Kristus dan kuasa Roh Kudus bekerja begitu kuat sehingga mereka dapat melaksanakan perubahan ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita memang diajarkan, terutama Paulus Yohanes 2 ya, dia bilang ada satu surat yang bilang bahwa dunia itu sangat membutuhkan penghormatan pada sakramen Ekaristi, karena lewat sakramen ini
cinta Yesus sendiri itu yang menantikan kita. Yesus bukan hanya tinggal di dalam kita, tapi dia memampukan kita untuk berubah, untuk bertumbuh, berubah, ngelawan diri sendiri. Kita tahu itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi saat hidup kita terpusat pada Kristus, kita mau menyatukan diri dengan Dia lewat sakramen darah Ekaristi. Di sini kita loh yang dimampukan. Kita yang dilayani oleh Yesus sendiri gitu. Maka kalau memang kita mau, ini pasti punya kerinduan untuk bersatu dengan Dia lewat Ekaristi. Penyembahan, kontemplasi, iman, silih, ya membesarkan Tuhan, mengakui kesalahan sendiri gitu. Ini harus terus dilakukan tanpa henti. Dan ini hanya bisa kalau kita mau memusatkan diri kita pada Yesus dan menyatukan diri kita lewat sakramen Ekaristi. Ya, ini sedikit catatan. Ekaristi adalah tanda kehadiran Kristus dalam rupa yang khas. Di situ dia benar-benar hadir secara nyata. Tolong kita untuk bertumbuh, berubah. Kristus hadir dalam perubahan roti dan anggur. Ini yang harus kita imani untuk mengubah kita sendiri. Dan ini adalah yang Tuhan berikan pada kita untuk tolong kita sehingga kita yang bisa bertumbuh. Nah, selain sakramen Ekaristi, sakramen tobat juga perlu. Kenapa? Karena kita tahu yang menjadikan pemisah antara kita sama Tuhan itu dosa. Dan selama kita hidup di dunia, kita masih ada kedagingan, kita akan terus jatuh lagi. Makanya sakramen tobat ini Tuhan berikan. Ini bukti cinta Allah kepada kita yang tak terbatas. Sehingga setiap kali kita putus hubungan dengan Allah, kembali relasi itu bisa dipulihkan. Karena Tuhan memberikan pengampunan. Tapi pertama, kitanya dulu yang kudu maju untuk minta ampun, untuk mengakui Tuhan, untuk mengakui bahwa Dia sanggup dan Dia mau mengasihi kita lewat sakramen ini. Ini yang membuat roh kita sembuh dan bisa kembali bertumbuh untuk makin berrelasi dengan Allah. Hidup jatuh bangun dalam dosa, itu memang tidak gampang Bapak dan Ibu. Makanya ini butuh proses. Makanya tadi di ayat pertama kita diingatkan bahwa sebagai manusia rohani kita itu kayak kayak olahragawan yang harus selalu latihan agar makin fokus, agar makin kuat. Ada prosesnya. Dan ternyata kalau ini proses makin kuat, makin apa, ini sesuatu yang namanya juga proses ya, berkelanjutan sampai akhir terus. Karena tidak bersifat permanen. Keselamatan itu tidak bersifat permanen. Bisa aja hilang kalau kita tidak latihan lagi. Bisa aja hilang kalau kita tidak terfokus lagi. Makanya Tuhan kasih ini, sakramen pertobatan. Jadi kalau kita hilang fokus, kalau kita malas latihan, kita kembali bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, kita di sini diajarin ya lewat KGK tuh bahwa ada sakramen inisiasi Kristen, baptis, penguatan, Ekaristi. Ini yang menjadi dasar kehidupan kita orang Kristen. Kita dianugerahi oleh rahmat Kristus, diberi bagian di dalam kodrat ilahi. Kita bisa berproses untuk mendapat keserupaan tertentu dengan Allah. Kita bisa bertumbuhkan, kita dikuatkan untuk kembali pada kehidupan kodrati kita. Jadi lewat baptisan kita dilahirkan kembali, lewat sakramen penguatan kita dikuatkan, lewat lewat sakramen penguatan kita diteguhkan. Tapi lewat sakramen Ekaristi kita dikuatkan. Jadi lewat semua sakramen ini kita dibawa makin dalam, makin bertumbuh, makin mendekati cinta Allah yang sempurna. Luar biasa banget ya. Jadi sakramen tobat ini Tuhan kasih sebagai wujud nyata kasih Dia, sehingga kita bisa didamaikan kembali dengan Dia. Aku kasih beberapa KGK di situ, silakan dibaca ya. Dinamakan sakramen tobat karena melaksanakan secara sakramental panggilan Yesus untuk bertobat. Dinamakan sakramen pemulihan karena menyatakan langkah pribadi dan gereja ini demi pertobatan.
penyesalan, pemulihan untuk kita yang sudah berdosa. Dinamakan sakramen pengakuan karena penyampaian pengakuan dosa di depan iman adalah unsur hakiki sakramen ini. Jadi memang Tuhan sudah sediakan untuk kita sarana-sarananya lewat gereja. Dinamakan sakramen pengampunan karena oleh absolusi iman, Kristus menganugerahkan secara sakramental kepada orang yang mengakukan dosanya. Pengakuan, ada kedamaian. Dinamakan juga sakramen perdamaian karena ia memberi kepada pendosa kasih Allah yang mendamaikan. Jadi ini Tuhan sudah kasih kita fasilitas dan banyak sekali cara agar kita bisa bertumbuh. Tapi kembali poin utama, saya dulu. Mau apa enggak? Setelah mau, saya fokus. Saya melatih diri. Berikutnya, sakramen penguatan. Ini Tuhan juga kasihkan untuk kita, agar kita bisa makin diteguhkan. Lewat sakramen penguatan ini tadi, otomatis kita makin bertumbuh. Karena di sini kita mengobarkan kembali rahmat baptisan, makin menyatukan diri dengan Kristus, dianggap sebagai manusia rohani yang sudah dewasa, mengikatkan diri kepada Kristus dengan lebih dekat lagi, otomatis ada tugas juga. Namanya orang yang dewasa itu ada tugas. Anak kecil nggak punya tugas, tapi orang dewasa punya tugas. Dan tugasnya apa? Menjadi saksi. Mewartakan Kristus, ini tugasnya. Jadi orang dewasa punya tugas. Dan lewat sakramen penguatan ini, rahmat baptisan yang sudah kita terima makin akar. Tadi ingat, akar, Kolose 2:6-7. Akarnya itu lebih dikuatkan. Kita makin menyatukan diri pada sang air kehidupan. Ingat ya, Yesus adalah air kehidupan. Dan kita disuruh minum daripadanya sehingga kita tidak haus lagi. Yang minum siapa? Apakah daun? Apakah carang? Enggak. Yang minum akar. Jadi lewat penguatan, akar kita yang enggak kelihatan itu tadi justru dikuatkan. Makin dekat sama sang sumber air hidup. Otomatis makin dekat, makin kuat hubungan dengan gereja, pohon makin dewasa. Orang yang dewasa tahu kewajiban-kewajibannya, bisa bersaksi. Bersaksi di mana? Bukan di mimbar, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ring 1, ring 2 kita, di mana kita ditaruh, di mana kita ditempatkan. Itu. Ini sedikit contoh ya. Kita di PA ini termasuk gerakannya adalah pembaruan karismatik, di mana kita terpusat kepada Roh Kudus dan menghidupi tuntunan dari Roh Kudus, mengikuti tuntunan dari Roh Kudus, dan kita mendalami PA, mendalami firman lewat PA. Ada banyak sekali pembaharuan di dalam gerakan karismatik yang sangat memusatkan diri pada tuntunan Roh Kudus itu tadi. Apa contohnya? Contohnya setiap umat yang masuk di dalam gerakan ini itu makin sadar akan kehadiran dan tuntunan Roh Kudus. Enggak semua komunitas sadar tuntunan Roh Kudus loh. Enggak. Apakah itu salah? Enggak juga. Enggak salah juga gitu. Tapi komunitas-komunitas yang yang sadar dan sangat berusaha untuk mendengarkan pimpinan Roh Kudus, itu akan memberi dampak pada orang-orang di sekitarnya dengan lebih luar biasa. Komit makin dalam pada Yesus, makin rindu untuk menghayati kehidupan Kristiani. Mungkin Bapak dan Ibu setelah mendapat gerakan pimpinan tuntunan gerakan dari Roh Kudus, dengarkan itu, mungkin Bapak dan Ibu bisa aja masuk ke KOR atau jadi apa misalnya ketua lingkungan atau apa, itu enggak salah. Tapi Roh Kudus menggerakkan sehingga pada saat kita KOR atau jadi ketua lingkungan, kita lakukan bukan cuma sekedar untuk gaya-gayaan, tapi kita lakukan agar saya di sana bisa memberi dampak positif. Jadi ada semangat untuk hidup baru. Ada semangat untuk berubah, melayani dengan cara yang baru. Karena apa? Gerakan Roh Kudus itu tadi. Doa, ya doa dari dulu juga doa, tapi semangat doanya berubah karena ada Roh. Baca kitab suci, mungkin dulu nggak baca, sekarang baca. Mungkin dulu baca, sekarang baca juga, tapi dengan kerinduan dan kobaran yang lebih lagi. Pelayanan, mungkin dulu pelayanan,
baksos. Tapi hari ini saya berani melayani dengan melihat keadaan dari sudut pandang yang baru untuk orang-orang di sekitar kita. Sakramen juga cara pandang kita berubah. Nggak cuma sekedar doang, tapi kita sadar bahwa ini adalah Yesus yang hadir. Persekutuan bukan lagi cuma sekedar absen, tapi ada kerinduan. Ada kerinduan untuk bisa mewartakan Yesus, berkomunitas dengan cara yang baru, punya komitmen, mau bersaksi, bisa mengasihi, bisa lebih setia, bisa punya kerinduan untuk menjadi terang garam di sekitar kita, dan berkembang di tempat di mana kita ditempatkan. Bapak dan Ibu boleh cek diri sendiri. Ini awal tahun. Sudah berapa lama saya berkomunitas? Sudah berapa lama mungkin saya mendalami firman lewat PA Bunda Teresa? Dan apakah saya sudah memberi dampak positif di tempat di mana Tuhan tempatkan saya? Berkembang di tempat di mana Tuhan tanam saya. Ada satu perkataan dari Paus Yohanes kedua, dia bilang kayak gini, bersyukur atas buah pembaruan dari karunia Roh Kudus di dalam gerakan karismatik ini. Dia bilang kayak gini, bagaimana kita tidak bersyukur atas buah rohani berharga yang telah dihasilkan pembaruan dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan begitu banyak orang. Berapa banyak awam, pria, wanita, remaja, dewasa, dan orang tua telah dapat mengalami sendiri dalam kehidupan mereka kekuatan luar biasa dari Roh Kudus dan karunia-Nya. Betapa banyak yang telah menemukan kembali iman, sukacita doa, kekuatan, dan keindahan firman Tuhan. Menempatkan semua itu ke dalam pelayanan yang murah hati dalam misi gereja. Berapa banyak kehidupan yang telah sangat berubah. Lihat Bapak dan Ibu, dampak saat kita menghidupi Roh Kudus itu tadi. Semuanya menjadi baru. Yang tadinya asal-asalan, sekarang bisa baru. Lakukan dengan sikap hati dan pikiran yang berubah. Nah, ini yang terakhir. Saat kita mau berubah, bertumbuh, sampai berbuah, kita harus punya kerendah hatian untuk, saya nggak bisa lakukan ini sendiri. Saya butuh pembimbing rohani. Saya butuh pembimbing rohani. Ini kesadaran, kerendah hatian kita. Gitu. Karena apa? Ya pandangan kita terbatas. Pengertian kita terbatas. Maka kita butuh bimbingan dari orang yang lebih dewasa secara iman. Ya bukan secara usia, secara iman dalam rohani kita. Dan ada terlalu banyak contoh di situ aku tulis ya. Samuel, dia butuh Imam Eli. Samuel itu nabi yang besar, tapi ternyata dia butuh Imam Eli. Daud, wah kurang apa lagi Daud. Ternyata dia butuh Nabi Nathan untuk ingetin dia, untuk ajarin dia, untuk tegur dan ubah dia. Saulus yang menjadi Paulus, dia butuh Ananias untuk menyadarkan dia, untuk mendoakan dia. Lalu dia juga butuh Barnabas yang ajak dia, pimpin dia, kamu harus ke sini, kamu harus ke situ. Nah, kalau nama-nama besar di dalam Alkitab aja membutuhkan pembimbing-pembimbing rohani, apalagi kita, Bapak dan Ibu. Jadi doa, firman, komunitas, pelayanan yang terpusat kepada Kristus itu perlu. Sakramen-sakramen inisiasi itu perlu. Tapi kita juga perlu kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk mau diubahkan oleh Roh Kudus, dan juga kerendahan hati untuk mau punya seorang pembimbing rohani yang dewasa untuk menjadi pendamping, berjalan bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Semoga jadi berkat. Ini di sini kita nggak ada diskusi kelompok, tapi boleh difoto, boleh di screenshot. Mungkin bisa jadi refleksi nanti sore, nanti malam saat Bapak dan Ibu doa pribadi. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.